Salam sejahtera disampaikan kepada semua saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema, apa agama pilihan Anda? Bacaan pokok terambil dari Matius 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak orang di dunia ini hidup di bawah agama hukum, yaitu suatu sistem kepercayaan yang menuntut manusia untuk taat sepenuhnya agar bisa selamat atau diberkati. Dalam agama hukum ada ancaman hukuman bagi yang gagal, dan ada juga janji berkat bagi yang berhasil. Tetapi Yesus datang membawa agama anugerah. Ia tidak datang untuk membebani kita dengan hukum yang berat, melainkan untuk menggenapi hukum bagi kita. Pertanyaannya adalah, maukah Anda terus hidup di bawah hukum yang penuh tuntutan dan ancaman? Atau maukah Anda menerima anugerah keselamatan yang Yesus tawarkan? Pertama-tama mari kita pelajari apa agama hukum itu. Untuk sederhananya kita ambil saja contoh agama hukum Taurat. Hukum Taurat adalah standar sempurna Allah. Tetapi dalam realitanya tidak ada manusia yang bisa mentaatinya tanpa cacat. Roma 3 ayat 23. Dalam agama hukum, keberhasilan dan keselamatan bergantung pada usaha manusia. Kegagalan dalam satu pasal hukum berarti kita bersalah atas seluruh hukum. Yakobus 2 ayat 10. Akibatnya, orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, dan hidup dalam kelelahan rohani karena merasa tidak pernah cukup baik. Inilah prinsip yang juga kita temukan dalam banyak agama lain. Perbuatan baik harus lebih banyak daripada perbuatan jahat agar layak masuk surga. Masalahnya, tidak ada manusia yang bisa sempurna. Jadi jika keselamatan tergantung pada usaha kita semua akan gagal. Catat, jika keselamatan tergantung pada usaha kita semua akan gagal. Berikutnya, setelah meneliti agama hukum, sekarang mari kita lihat seperti apa agama anugerah itu. Agama anugerah berpusat pada Yesus. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Ia satu-satunya yang hidup tanpa dosa dan sekaligus mentaati seluruh hukum dengan sempurna. Ibrani 4 ayat 15. Kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita, yaitu kita yang percaya kepadanya. Filipi 3 ayat 9. Di kayu salib, Yesus menanggung semua kegagalan kita dalam menjalankan hukum. Hukuman yang seharusnya kita terima sudah ditimpakan kepadanya. Oleh pengorbanannya, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Dalam agama anugerah, maka keselamatan bukan karena usaha manusia, tetapi murni karena anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya melalui iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yaitu Kristus yang sudah menjalankan hukum dengan sempurna dan menanggung segala dosa dan kegagalan kita di atas kayu salib. Maka dalam agama anugerah tidak ada lagi ancaman hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Kabar baik, Anda tidak perlu
lagi berusaha mati-matian untuk diterima Allah. Yesus sudah melakukan semuanya untuk Anda. Mungkin Anda merasa tidak layak, Anda merasa penuh dosa, atau Anda telah gagal dalam hidup ini. Mungkin Anda merasa ditolak oleh dunia, dianggap tidak berharga oleh dunia, atau mungkin Anda dihantui oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. Tetapi dengarkan ini, Yesus, sekali lagi Yesus mengasihi Anda. Ia tidak datang untuk orang-orang yang sempurna, tetapi untuk orang-orang berdosa seperti kita. Ia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37. Tidak peduli seberapa besar kegagalan Anda, kasih-Nya lebih besar dari kegagalan Anda. Ada pengampunan, ada kehidupan baru, dan ada pengharapan di dalam Yesus. Tuhan Yesus mengundang Anda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit kembali bagi Anda. Apakah Anda mau menerima kasih-Nya hari ini juga? Kini mari kita simpulkan agama hukum dan agama anugerah. Dalam agama hukum, perintah Tuhan dijalankan karena takut dihukum atau karena ingin diberkati. Dalam agama anugerah, hukum Tuhan tetap kita jalankan dengan sukacita sebagai ucapan syukur. Kita mengasihi Tuhan bukan karena takut, tetapi karena kita telah lebih dahulu dikasihinya. Roh Kudus memberi hati kita hati yang rindu mentaatinya. Tidak ada lagi ancaman hukuman karena semua hukuman sudah ditanggung Yesus. Roma 8 ayat 1 dan 2. Semoga banyak dari kita telah hidup dalam agama anugerah. Kemudian pertanyaannya, apa arti praktis bagi kehidupan sehari-hari kalau kita hidup dalam agama anugerah? Dalam situasi ekonomi yang sulit, kita tidak lagi perlu takut atau cemas karena kita memiliki Bapa yang di surga yang memelihara kita. Matius 6 ayat 25-34. Kita bisa tetap hidup jujur dan penuh kasih karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kecukupan kita. Dalam agama anugerah, kita tidak berbuat baik supaya diterima Allah, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diterima oleh-Nya. Setelah mendengar pemaparan berita firman di atas, maka bagi kita semua yang belum membuat pilihan, Anda terpanggil untuk memilih. Mau hidup dalam agama hukum yang penuh beban, atau mau menerima anugerah Yesus yang membebaskan. Kabar baiknya bagi Anda yang memilih Yesus, Anda tidak perlu berusaha sendiri untuk diterima Allah. Anda tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan beban dosa. Anda bisa memiliki hidup yang penuh damai, pengampunan, dan pengharapan di dalam Yesus. Hari ini, Yesus membuka tangannya untuk Anda. Maukah Anda datang kepadanya dan menerima kasih-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Allah yang beranugerah. Di dalam Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa. Di dalam Yesus kami menerima hidup kekal tanpa kami harus mengerjakannya untuk mencapai hal tersebut. Semua dikerjakan oleh Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan Allah yang beranugerah, dalam kesempatan ini hamba memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara pendengar yang sakit dan dalam pencobaan. Bila kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Allah Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mengabulkan doa kami
yang kami minta dan panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.